Halo para generasi pembelajar, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi if. Tetapi sebelum kita belajar mengenai fungsi if, kita akan belajar merapikan data. Jadi, saya berikan contoh, misalnya ini adalah sebuah data. Nah, kadang-kadang data yang kita miliki ini tidak rapi seperti ini. Nah, agar rapi, kita akan samakan menjadi desimalnya itu sama, bisa 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 1 angka atau bahkan tidak pakai tidak pakai koma. Nah, angka-angka ini bisa dengan mudah kita ganti dengan menggunakan tools increase decimal, ini simbolnya seperti ini, dan decrease decimal, simbolnya seperti ini. Increase decimal dan decrease decimal terletak di bagian group number di sini ya. Oke. Nah, increase itu artinya adalah menambah atau meningkatkan. Jadi misalnya di sini ada angka 80, kemudian saya klik increase decimal, maka akan tambah 1 angka karena di belakang koma. Kalau saya tambahkan lagi, klik lagi, maka dia akan bertambah. Seperti itu ya. Misalnya ini saya blok, kemudian saya tambahkan increase decimal, maka otomatis mereka akan sama. Jumlah desimalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka di belakang koma. Tapi kalau misalnya kita ingin mengurangi jumlah desimalnya, tinggal kita blok, kemudian kita pilih ya decrease decimal. Decrease artinya adalah mengurangi. Seperti ini, pencet-pencet terus, klik aja, maka dia akan kurang satu-satu. Misalnya kita mainkan 2 angka di belakang koma, atau 1 angka di belakang koma, atau bahkan tidak menggunakan desimal. Jadi benar-benar seperti ini ya. Ini jadi fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi desimal, increase dan decrease desimal. Oke, next kita lanjut untuk materi kita hari ini. Hari ini kita akan menggunakan fungsi if. Fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling populer di Excel. Fungsi atau rumus ini memungkinkan kita untuk membuat perbandingan yang logis antara nilai dengan perkiraan. Oleh karena itu, dalam pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil yang pertama itu adalah perbandingan jika hasilnya itu benar, dan yang kedua itu jika salah. Jadi kita bisa menentukan rumus dengan syarat-syarat tertentu. Secara umum, fungsinya atau rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, logika, koma, tanda petik, kemudian ini syaratnya jika benar, kemudian yang belakang adalah jika salah. Agar tidak bingung, kita langsung praktek. Oke, jadi misalnya saya ingin menentukan nilai siswa. Apakah siswa ini sudah tuntas pembelajarannya atau masih perlu remedi? Siswa bisa tuntas jika dia nilainya lebih dari 75 atau minimal 75. Berarti kita tulisnya lebih dari sama dengan 75 karena 75 sudah tuntas ya. Nah, rumusnya di sini berarti adalah sama dengan if buka kurung, kemudian logikanya itu berarti sel yang akan kita baca, misalnya siswa 1 ini ada di B18, kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah lebih dari 75, kita tulis lebih dari sama dengan 75, koma, kemudian tanda petik. Nah, jika memenuhi nilainya lebih dari 75, maka apa? Maka siswa tersebut berarti nilainya sudah tuntas. Tanda petik, koma. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti kurang dari 75, maka dia berarti harus remedi. Tanda petik, remedi. Tanda petik, tutup kurung, enter. Seperti itu. Oh, berarti siswa 1, siswa pertama, ini dia harus remedi. Kita coba sekali lagi ya. Misalnya di siswa yang ketiga, atau siswa yang kedua ini aja. Sama dengan if, buka kurung, kita baca selnya ada di B19. Syaratnya lebih dari sama dengan 75. Kemudian
Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka dia akan tuntas. Tanda petik, koma, tanda petik, remedi. Tanda petik, tutup kurung. Gitu ya. Jadi yang tuntas ini adalah pernyataan yang benar karena dia berhasil memenuhi syaratnya ini lebih dari 75. Yang kedua adalah yang remedi karena dia tidak memenuhi syarat ini sehingga dia adalah logika yang salah. Seperti ini. Maka dia tuntas. Nah, sebenarnya kita cukup menuliskan satu rumus saja langsung seperti biasanya bisa kita drag ke bawah, digeret ke bawah. Oke, selesai. Jadi dari sekian banyak siswa ini yang tuntas hanya satu siswa. Misalnya, satu siswa ini, siswa yang keempat nilainya kan 50 nih. Kemudian saya ganti dengan angka 80. Maka pernyataannya otomatis akan berubah jadi tuntas. Misalnya yang ini saya ganti jadi 75 pas. Maka dia juga tuntas. Sebaliknya, angka yang 96,7 ini, misalnya saya ganti dengan angka 65, maka jadi remedi. Jadi ini akan otomatis dibuat. Ini akan membantu kita untuk menentukan keterangan dengan kriteria-kriteria tertentu. Itulah fungsi if. Nah, sekarang ini soal kalian. Soal 1. Ya. Buatlah rumus if atau fungsi if jika siswa lulus itu syaratnya dia adalah lebih dari atau nilai minimalnya katakanlah 65 ya. Nah, ini silahkan kalian tentukan fungsi if-nya apakah siswa pertama ini dia akan lulus atau tidak lulus. Tidak lulus berarti kurang dari 65 ya. Oke, ini soal pertama. Next, kita pindah ke yang agak tinggi agar mudah ya. Nih, gini. Ini soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke rumus if yang kedua. Rumus kalau tadi itu adalah rumus if tunggal, ini adalah if yang majemuk. Jadi seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalau majemuk berarti ini syaratnya banyak. Misalnya kita mau menentukan harga sebuah produk, apakah produk ini mahal atau sangat mahal atau murah. Berarti kriterianya ini ada 3. Nah, kalau tadi ini kan kriterianya cuma 1, cuma lebih dari 75 atau kurang 75. Nah, kalau yang ini sekarang kita punya 3 kriteria atau kita punya 3 syarat. Nah, caranya itu adalah sama dengan tadi, sama dengan if logika, kemudian tanda petik benar, koma. Nah, kalau di sini tadi kan ini salah. Nah, kalau sekarang ini kita tambah logika lagi yang benar, kita masukkan syarat yang kedua, kemudian yang ketiga baru yang salah. Agar tidak bingung, kita coba langsung praktek. Berarti, apakah kita produk pertama ini sangat mahal, mahal atau murah? Kita tentukan seperti ini, sama dengan if, buka kurung, kemudian kita baca selnya, B36, maka syarat yang pertama itu adalah lebih dari, sama dengan 100.000, 123, kemudian koma, tanda petik, berarti ini apa tadi? Ini adalah sangat mahal. Tanda petik, koma, kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita mulai lagi ini, if, buka kurung, dibaca lagi selnya di B36, syarat yang kedua itu adalah lebih dari 90.000, 123, oke, tanda petik, koma, tanda petik, mahal, tanda petik, koma. Nah, saat yang terakhir, karena ini sudah berarti tinggal sisanya, ini tidak perlu dimasukkan rumus logikanya lagi. Kita langsung masuk ke syarat yang terakhir, yaitu murah. Tanda petik, tutup kurung. Nah, kalau kalian perhatikan, ini tutup kurungnya ini kan
warnanya masih merah. Berarti yang merah ini masih pasangannya yang ini di sini. Nah, yang depan ini kan warnanya hitam. Berarti yang paling belakang juga warnanya harus hitam seperti ini. Kalau sudah, baru di enter. Ini berarti tutup kurungnya ada 2 ya. Karena buka kurungnya ada 2, tutup kurungnya juga harus ada 2. Enter. Oh, yang ini harganya sangat mahal karena memang dia di atas 100.000. Kalau kita drag ke bawah, seperti ini. Nah, ini tadi karena kita buat logikanya itu adalah minimal 100.000, kalau sudah 100.000 itu dianggap mahal, maka ini 100.000 pun ini sudah dianggap sangat mahal. Sedangkan 99.000 karena dia kurang dari 100.000 maka dia masuk ke kategori mahal. Yang kurang dari 90.000 maka dia termasuk kategori yang murah. Seperti ya. Jadi rumusnya adalah ini, if kemudian logikanya, kemudian jika benar, kemudian dimasukkan logika yang kedua, kemudian salah. Oke, gitu ya. Next, selanjutnya tugas kalian ini. Jika kita menginginkan untuk menentukan size ini, soal yang kedua, produk ini akan kita nyatakan dalam ukuran besar, kecil, atau sedang. Di sini saya copy paste di sini agar kelihatan. Ini syaratnya adalah ini. Besar itu jika dia lebih atau sama dengan, jadi minimal 7 ya. Kemudian yang sedang itu antara 5 sampai 7. Kemudian kalau yang kecil itu adalah kurang dari 5. Nah, silahkan kalian tentukan apakah produk pertama ini, berdasarkan ukurannya ini, apakah dia termasuk kategori besar, sedang, atau kecil. Gitu ya. Ini adalah kriterianya. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, maaf. Soal 2 dan soal 3. Kalian tentukan rumus fungsinya, fungsi rumusnya. 5 sampai 7, jadi tanggal ya. Ya udah ya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Selamat mencoba.